Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Kita akan mendalami salah satu aplikasi paling serbaguna, yaitu Microsoft PowerPoint. Ini adalah alat yang sangat penting untuk membuat presentasi, laporan, atau bahkan materi pelajaran yang menarik. Di pertemuan ini, kita akan bedah tuntas mulai dari bagian-bagiannya, fitur-fitur utamanya, sampai tips praktis agar kalian bisa membuat presentasi yang keren. Siap belajar? Baik, mari kita mulai dengan mengenal anatomi atau bagian-bagian utama dari aplikasi presentasi. Di bagian paling atas, kita punya ribbon atau pita menu. Ini adalah pusat kendali kita, tempat semua perintah dan menu seperti Home, Insert, Design, dan lain-lain berada. Di sisi kiri, ada slide pane yang menampilkan semua slide kita dalam bentuk miniatur. Ini memudahkan kita untuk melihat urutan slide dan berpindah dengan cepat. Lalu, area yang paling besar di tengah adalah slide workspace. Ini adalah Canva kita untuk mendesain dan mengedit setiap slide. Tepat di bawahnya, ada notes pane yang berfungsi sebagai contekan rahasia. Kalian bisa tulis poin-poin penting di sini yang hanya bisa kalian lihat saat presentasi. Terakhir, di bagian paling bawah, ada status bar yang memberi kita informasi cepat, misalnya sudah berapa slide yang kita buat dan bahasa apa yang sedang kita gunakan. Kita beralih ke menu pertama yang sangat fundamental, yaitu menu file. Menu ini berfungsi untuk mengelola dokumen presentasi kita. Kalian bisa memilih new untuk membuat presentasi baru, entah dari lembar kosong atau dari template yang sudah disediakan. Jika ingin melanjutkan pekerjaan yang sudah ada, gunakan Open. Penting untuk tahu beda antara Save dan Save As. Save digunakan untuk menyimpan perubahan pada file yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Sementara Save As digunakan untuk menyimpan file baru atau menyimpan file lama dengan nama atau lokasi yang berbeda. Fitur Recent akan sangat membantu kalian untuk membuka file yang baru saja dikerjakan tanpa harus mencarinya lagi. Terakhir, ada print untuk mencetak presentasi kalian. Selanjutnya, kita masuk ke menu yang paling sering kita gunakan, yaitu menu Home. Menu ini berisi semua perintah dasar untuk mengedit konten slide. Di grup clipboard, kita bisa melakukan perintah seperti copy paste objek atau teks. Lalu, grup slides berfungsi untuk menambah slide baru atau mengubah tata letak slide yang sudah ada. Grup font adalah tempat kita mendandani teks, mulai dari memilih jenis tulisan, ukuran, warna, hingga memberikan efek tebal atau miring. Di sebelahnya, ada grup paragraf untuk merapikan teks, seperti mengatur perataan, rata kiri, kanan, tengah, atau menambahkan penomoran dan bullet points. Terakhir, ada grup drawing yang memungkinkan kita menambahkan berbagai bentuk, garis, dan objek lain ke dalam slide. Pindah ke menu berikutnya, yaitu menu Insert dan menu Design. Menu Insert adalah menu untuk memasukkan atau menyisipkan objek ke dalam slide. Kalian bisa menambahkan tabel untuk data, ilustrasi seperti gambar dari komputer kalian, atau bahkan media seperti video dan audio untuk membuat presentasi lebih interaktif. Sedangkan menu Desain berfungsi untuk mendandani presentasi. Di sini, kalian bisa memilih themes atau tema yang akan mengubah tampilan keseluruhan presentasi, termasuk warna, font, dan tata letak secara otomatis. Kalian juga bisa menyesuaikan sendiri latar belakang, background, setiap slide, baik itu dengan warna solid, gradien, atau bahkan gambar. Ini adalah menu yang akan membuat presentasi kalian hidup. Ada menu Transitions dan menu Animations. Apa bedanya? Transitions adalah efek perpindahan antara satu slide ke slide berikutnya. Jadi, saat kalian berpindah slide, kalian bisa menggunakan efek seperti fade atau wipe agar terlihat lebih dinamis. Kalian bisa melihat pratinjaunya dengan fitur preview dan mengatur kecepatannya di bagian timing. Sementara itu, animations adalah efek gerakan pada objek di dalam satu slide, seperti teks, gambar, atau bentuk.
Kalian bisa membuat tulisan muncul satu persatu atau gambar bergerak masuk ke dalam slide. Ada juga fitur Advanced Animation jika kalian ingin menggabungkan beberapa efek pada satu objek. Sama seperti transisi, kalian bisa mengatur durasi dan urutan animasinya di bagian ini. Terakhir, kita punya beberapa menu penting lainnya. Menu slideshow adalah menu yang kalian gunakan saat ingin mempresentasikan pekerjaan kalian. Di sini, kalian bisa mengatur bagaimana presentasi ditampilkan, misalnya dari slide pertama atau dari slide tertentu. Lalu, ada menu review yang sangat berguna untuk mengecek kembali pekerjaan kalian. Di sini, kalian bisa memeriksa ejaan dan tata bahasa, atau menambahkan komentar untuk revisi. Dan terakhir, ada menu view yang memungkinkan kalian mengubah tampilan lembar kerja, misalnya melihat presentasi dalam mode kerangka, outline, atau mode halaman catatan, notes page. Itulah semua bagian dan fitur penting di Microsoft PowerPoint. Dengan memahami semua ini, kalian bisa membuat presentasi yang tidak hanya informatif, tapi juga sangat menarik. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir presentasi. Mari kita rangkum apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ingat, aplikasi presentasi seperti PowerPoint itu punya dua bagian utama yang penting, ribbon sebagai pusat kendali dan slide workspace sebagai area kerja kita. Kemudian, ada menu-menu yang memiliki fungsinya masing-masing. Menu file dan menu home membantu kita mengelola dan mengedit konten dasar. Lalu, ada menu insert dan menu desain untuk menambahkan objek dan membuat presentasi kita terlihat lebih cantik. Dan yang paling seru, transisi dan animasi yang bisa membuat presentasi kita jadi lebih hidup dan tidak membosankan. Dengan memahami semua bagian dan fitur ini, kalian sekarang punya modal dasar untuk membuat presentasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan profesional. Jangan ragu untuk mencoba dan bereksperimen. Ya, selamat belajar.